semuanya, perkenalkan saya Naifatul Haibah. Saya akan melakukan sesi konseling sebaya dengan tema kepercayaan diri yang rendah. Permasalahan ini banyak dialami oleh remaja maupun mahasiswa, terutama pada masa transisi menuju dunia perkuliahan, yang menuntut mereka untuk bisa dalam hal akademik, sosial, dan juga personal yang lebih kompleks lainnya. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, konseli dalam simulasi ini adalah seorang mahasiswa semester 2 yang mana dia itu sedang mengalami masa transisi dunia perkuliahan yang bernama Rina. Rina mengalami kesulitan dalam berinteraksi di kelas, takut untuk menyampaikan suatu pendapat, sering membandingkan dirinya dengan orang lain, serta dia merasa bahwa dia tidak punya kelebihan dan hanya kekurangan yang ada di dalam dirinya. Kondisi tersebut mempengaruhi prestasi akademik dan juga hubungan sosialnya. Sebagai seorang konselor sebaya, tujuan saya bukan untuk memberikan suatu nasihat secara langsung, tetapi berusaha untuk mendengarkan, memahami, dan juga membantu konseli dalam mengenali potensi dalam dirinya. Serta tujuannya adalah untuk mendukung konseli menemukan solusi yang sesuai dengan dirinya dan kemampuan dalam dirinya. Assalamualaikum Rina, terima kasih ya kamu sudah meluangkan waktu hari ini untuk bercerita dengan saya. Bagaimana kabarmu hari ini? Waalaikumsalam Kak, kabarku baik kok. Meskipun aku lagi banyak pikiran sih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena kamu sudah bersedia untuk bercerita dan terbuka. Sebelumnya saya jelaskan dulu, apapun yang kamu ceritakan kepada saya pada hari ini itu tidak akan saya bocorkan dan saya akan berusaha untuk menjaga kerahasiaannya agar kamu juga merasa nyaman bercerita dan juga terbuka dengan saya. Gimana? Apakah kamu sudah merasa nyaman untuk bercerita? Iya, saya merasa cukup nyaman kok. Baik, terima kasih untuk kenyamanannya. Tahu kamu harus ada di sini. Sebelumnya saya mau nanya nih, kira-kira pikiran apa yang membuat kamu cemas dan juga membebani pikiran kamu akhir-akhir ini? Saya merasa tidak percaya diri di kelas. Karena kalau saya berbicara atau berpendapat, pasti saya takut salah. Jadi kamu merasa demikian. Lalu apa yang kamu rasakan ketika ada dosen ataupun mahasiswa yang mengajak kamu berdiskusi ataupun bertanya? Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Saya itu merasa gugup Kak. Saya itu tidak percaya diri, saya itu malu. Soalnya saya itu merasa di kelas itu teman-teman itu lebih pintar daripada saya, begitu. Saya sangat memahami apa yang kamu rasakan, Rina. Berarti kamu sering dong kayak merasa bahwa kamu merasa bahwa teman-teman lebih dari kamu ya? Sejak kapan ya kira-kira kamu merasa begitu? Saya merasakan hal itu sejak pertama masuk kuliah, karena saya itu melihat teman-teman yang aktif di dalam kelas. Saya merasa bahwasanya saya itu tidak mempunyai kelebihan sama sekali, gitu Kak. Baik Rina, ketika kamu merasa bahwa diri kamu tidak punya kelebihan dan kamu merasa orang lain itu lebih baik daripada kamu berarti sering membandingkan hidupmu dengan orang lain ya? Lalu kenapa kamu merasa bahwa dirimu tidak punya kelebihan? Karena saya jarang mendapat nilai terbaik dan saya tidak berani untuk bertanya saat teman-teman itu berdiskusi di depan. Saya itu tidak berani untuk bertanya waktu saya tidak paham, gitu. Baik Rina, saya mendengar bahwa kamu menilai dirimu berdasarkan nilai-nilai akademis saja ya. Apakah pernah ada orang yang menilai kamu berdasarkan kekurangan dan kelebihan kamu dalam bidang tertentu? Sebenarnya teman saya pernah bilang kalau saya orang yang teliti dan suka membantu. Wah, sebenarnya hal itu sangat menarik sekali loh. Ketika
Menurut kamu, ketika rasa takut yang kamu rasakan itu berkurang, langkah kecil apa yang mungkin akan kamu lakukan? Mungkin saya akan mencoba bertanya dan berpendapat, dan saya akan melakukan 1 kali dalam seminggu. Itu adalah hal yang sangat baik sekali untuk menjadi langkah kecil kamu untuk melawan rasa takutmu. Nah, baik, itu adalah langkah kecil yang sangat baik untuk kamu lakukan. Menurutmu, apa hal yang membantu kamu untuk mencapai tujuan itu? Mungkin saya akan cukup rajin belajar dan mempersiapkan materi sebelum kuliah. Biasa sekali yang kamu lakukan. Mungkin hal itu bisa kamu awali dengan mempersiapkan 1 pertanyaan dan 1 pendapat untuk kamu persiapkan berbicara di kelas. Dan kamu jangan pernah memunculkan pikiran bahwa kamu itu tidak lebih baik dari orang lain, tapi berusahalah bahwa kemampuan yang kamu miliki itu menjadi bekal untukmu melakukan hal-hal yang baik dan melawan rasa takutmu. Mungkin saya bisa mengatakan saya sedang belajar dan tidak harus sempurna. Itu sangat bagus sekali. Cara berpikir kamu itu sangat positif sekali. Saya yakin kamu pasti sangat bisa untuk melawan rasa takutmu, dan kamu akan menjadi orang yang tidak mudah untuk minder di hadapan orang lain. Terima kasih, saya merasa sedikit lebih tenang. Baik, dari pembicaraan kita hari ini, saya menyimpulkan bahwasannya kamu mengalami rasa kurang percaya diri karena sering membandingkan diri kamu dengan orang lain. Dan mungkin kamu merasa takut untuk melakukan suatu kesalahan, namun kamu juga menyadari bahwa diri kamu itu memiliki beberapa kekuatan dan juga kelebihan, seperti kamu rajin belajar, kamu suka membantu, kemudian kamu menjadi orang yang sangat teliti. Jadi kita bisa menyepakati ya bahwasannya ada langkah-langkah tadi yang mungkin bisa kita ambil untuk kamu sendiri supaya kamu merasa kamu bisa lah untuk bertanya dan berpendapat tanpa takut salah. Nah, mungkin kamu bisa menyiapkan 1 pertanyaan atau berpendapat sebelum kuliah. Kemudian kamu juga bisa mencoba aktif dengan berbicara, minimal kamu berpendapat dalam dirimu sendiri lah. Misalkan kamu punya keputusan dan pendapat untuk diri kamu sendiri. Kemudian kamu juga bisa melatih untuk berpikir positif ya tentang diri kamu sendiri, karena kamu adalah orang-orang yang teliti kan tadi. Gimana? Kamu setuju nggak? Iya, saya sangat setuju sekali. Saya sangat menghargai loh sebenarnya keberanian kamu untuk cerita kepada saya. Semoga apa yang kamu lakukan hari ini itu bisa membantu kamu ya dalam meningkatkan kepercayaan diri kamu. Tapi jikalau sesungguhnya misalkan kamu nggak percaya diri nih, atau mungkin kamu semakin terganggu lah dalam perkuliahan kamu lah, itu kamu bisa menceritakan permasalahan kamu atau berkonsultasi dengan konselor ya, atau kamu bisa konsul ke guru BK lah gitu ya. Jadi agar kamu tidak merasa kalau dirimu itu semakin tidak punya arah lah gitu. Karena kan kalau cerita kepada saya sebenarnya dengan kamu gitu. Jadi saya kalah dengan pendampingan. Ya, terima kasih ya untuk sarannya. Melalui simulasi konseling sebaya ini, saya belajar bahwa tidak semua perjuangan seseorang dapat terlihat oleh orang lain. Terkadang, di balik senyuman dan sikap tenang yang mereka tunjukkan, terdapat rasa takut, keraguan, dan ketidakpercayaan terhadap diri mereka sendiri yang sedang diperjuangkan. Saat menjalankan peran sebagai seorang konselor sebaya, saya menyadari bahwa mendengarkan adalah bentuk kepedulian yang sangat bermakna. Tidak semua orang membutuhkan nasihat atau jawaban atas masalahnya, tetapi mereka membutuhkan seseorang yang bersedia hadir, mendengarkan, dan memahami tanpa menghakimi. Pengalaman ini juga membuat saya merenung bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, hingga kita lupa menghargai proses dan kelebihan yang kita miliki.
Padahal, setiap orang memiliki perjalanan hidup, kemampuan, dan waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Melalui simulasi ini, saya belajar bahwa empati bukan sekedar memahami apa yang dikatakan seseorang, tetapi juga berusaha merasakan apa yang mungkin tidak mampu mereka ungkapkan dengan kata-kata. Kehadiran yang tulus terkadang dapat menjadi kekuatan bagi seseorang untuk kembali percaya pada diri mereka sendiri. Pada akhirnya, pengalaman ini mengajarkan saya bahwa menjadi seorang manusia yang mau mendengarkan dan peduli adalah hal yang sangat berharga.